Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia bersama dengan Bu Emi. Kali ini kita akan bahas materi kimia kelas 12 yaitu tentang elektrolisis. Apa yang dimaksud dengan elektrolisis? Elektrolisis merupakan salah satu sel elektrokimia, di mana elektrolisis adalah kebalikan dari sel volta. Pada elektrolisis terjadi perubahan dari energi listrik menghasilkan reaksi kimia, di mana energi listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redok yang tidak spontan. Berikut adalah gambar dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis terdiri atas satu wadah yang berisi larutan elektrolit, di mana pada wadah itu terdapat larutan elektrolit dan ada elektroda positif dan elektroda negatif. Elektroda positif disebut dengan anoda dan elektroda negatif disebut dengan katoda. Kita bisa menyingkatnya dengan singkatan KNAP, katoda negatif dan anoda positif. Elektroda-elektroda tersebut dihubungkan dengan suatu sumber arus listrik searah. Pada sel elektrolisis, reaksi ionisasi terjadi pada elektrolit yang berada pada sel elektrolisis. Larutan elektrolitnya akan berubah menjadi ion positif dan ion negatif. Ion positif adalah kation dan ion negatif adalah anion. Ion positif akan menuju ke kutub negatif, sedangkan ion negatif akan menuju ke kutub positif. Jadi terjadi tarik-menarik antar muatan positif dan muatan negatif. Kalian ingat, ion positif kation akan menuju ke kutub negatif atau katoda, karena di sini kenapa ya katoda negatif dan anoda positif, dan sebaliknya ion negatif menuju ke kutub positif, anion menuju ke anoda. Terdapat persamaan dengan sel volta, yaitu di katoda mengalami reduksi, sedangkan di anoda mengalami oksidasi. Kalian ingat Car-X anox. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Reaksi yang ada pada sel elektrolisis dibagi menjadi dua, yaitu reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda. Katoda adalah kutub negatif dan anoda adalah kutub positif. Di katoda, yang mengalami reaksi adalah kation atau ion positif, karena ion positif mendekat ke katoda. Jika ion positif berupa larutan logam aktif itu adalah golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Kalian ingat, 1A ada Li, NaK, RbCs, dan 2A ada Be, Mg, CaSr, Bara. Kemudian ada Al dan Mn, maka logam aktif tersebut tidak mengalami reaksi, tetapi yang mengalami reaksi adalah air, di mana air mengalami reduksi, karena di katoda mengalami reduksi. Reduksi itu menyerap elektron, jadi air akan menyerap elektron menjadi 2H2O plus 2 elektron akan menghasilkan H2 plus 2OH-. Jadi hasilnya di katoda adalah gas hidrogen dan suasananya basah. Akan tetapi, jika ion logam aktif tersebut berasal dari lelehan, maka ion logam aktif tersebut akan bereaksi. Kalian ingat, ion logam adalah ion positif, jadi Ln plus N elektron menghasilkan L dalam bentuk padatan. Jadi, di katoda akan terjadi endapan dari logam aktif tersebut. Jika ion positif berupa ion asam atau H+, maka yang bereaksi adalah 2H+ plus 2 elektron menghasilkan H2 dalam bentuk gas. Dan jika ion positifnya berasal dari kation dari logam lain selain logam aktif, maka reaksinya sama dengan reaksi pada lelehan ion logam aktif, yaitu Ln+ plus N elektron menghasilkan L dalam bentuk padat. Akan tetapi, reaksi yang terjadi di anoda bukan ion negatifnya, tetapi kita melihat dulu elektrodanya. Elektroda ada dua, yaitu elektroda inert, yaitu elektroda yang tidak mudah bereaksi, ada Pt platina, C karbon, dan Au emas. Dan elektroda yang tidak inert, yaitu selain Pt, C, dan Au. Jika elektrodanya inert, maka yang bereaksi adalah ion negatif atau anionnya. Ingat, karena anoda kutub positif, maka yang mendekati ke anoda adalah ion negatif, yang bereaksi ion negatifnya. Jika ion negatifnya berasal dari sisa asam oksi adalah sisa asam yang mengandung oksigen. Sebagai contoh, ada H2SO4, ada H3PO4, ada HNO3, dan lain-lain. Yang bereaksi adalah airnya. Air akan melepaskan elektron menghasilkan 4H+, plus O2, jadi plus 4 elektron. Dihasilkan oksigen dan suasananya asam.
Sedangkan jika anion atau ion negatifnya berasal dari sisa asam lain, misalkan halogen, maka anion akan mengalami oksidasi. Jadi ion negatifnya akan melepaskan elektron. Karena halogen, dia akan menghasilkan gas halogen. Gas itu biasanya diatomik atau mempunyai 2 atom, X2 plus 2 elektron. Sedangkan jika ion negatifnya berasal dari basa, maka 4OH- menghasilkan H2O plus O2 plus 4 elektron. Akan tetapi, jika anodanya merupakan anoda yang tidak inert, selain PtCAU, maka anoda akan mengalami oksidasi, logamnya akan larut. L dalam bentuk padat menghasilkan Ln plus dalam bentuk larutan plus N elektron. Sebagai contoh, perhatikan reaksi elektrolisis berikut. Yang pertama adalah larutan NaCl dengan elektroda C. Langkah yang harus kita lakukan adalah tuliskan dulu reaksi ionisasi dari NaCl. Masih ingat kalian dengan konsep reaksi ionisasi? NaCl dalam bentuk larutan, karena di sini diketahui dalam bentuk larutan, akan menghasilkan Na plus Cl-. Ingat, reaksi ionisasi menghasilkan ion positif dan ion negatif. Jadi kita tinggal membagi dua dari NaCl ini, depan biasanya positif dan belakang biasanya negatif. Karena Na-nya ada 1 dan Cl-nya ada 1, maka di sini kita tuliskan Na plus Cl-. Pada katoda yang bereaksi adalah ion positifnya, karena katoda adalah kutub negatif, jadi yang bereaksi adalah ion positifnya. Ion positif adalah Na+. Di sini Na+ berasal dari larutan logam aktif, maka Na+ tidak bereaksi, yang bereaksi adalah airnya. Jadi reaksi yang terjadi adalah 2H2O dalam fase liquid, karena air itu fasenya cair, plus 4 elektron menghasilkan H2 plus 2OH-. Jadi dihasilkan gas hidrogen dan suasananya basah. Dan pada anoda kita melihat elektrodanya. Karena elektroda yang digunakan adalah C, merupakan elektroda inert, maka yang bereaksi adalah ion negatifnya. Ion negatifnya adalah Cl-, di mana Cl- berasal dari ion halogen. Maka ion halogennya akan berubah menjadi gas halogen dengan melepaskan 2 elektron. Contoh yang kedua. Yang kedua adalah lelehan Ki dengan elektroda grafit. Di sini kita mencoba untuk mengelektrolisis lelehan. Tuliskan dulu reaksi ionisasinya, di mana Ki dalam bentuk lelehan akan menghasilkan K++ I-. Kita lihat untuk reaksi di katoda adalah ion positifnya, di mana ion positifnya K+ dalam bentuk lelehan. K+ merupakan logam aktif, tetapi dia berupa lelehan, maka K+ akan bereaksi menjadi K+ plus elektron menghasilkan K dalam bentuk padatan. Jadi, akan terjadi pengendapan kalium di katoda. Dan di anoda, kita melihat elektrodanya. Elektrodanya adalah C atau karbon. Dia merupakan elektroda inert. Di mana pada elektroda inert yang bereaksi adalah ion negatifnya. Ion negatifnya I-. I- merupakan lelehan halogen. Jadi dia akan menghasilkan gas halogen. 2 I- menghasilkan I2 plus 2 elektron. Contoh selanjutnya adalah larutan CuSO4 dengan katoda Fe dan anoda Cu. Tulis reaksi ionisasi dari CuSO4, di mana CuSO4 dalam bentuk larutan akan menghasilkan Cu2 plus SO4 2-. Kita lihat untuk ion positif dan ion negatifnya. Di katoda yang terjadi adalah reaksi ion positif, yaitu Cu2+, di mana Cu2+ bukan merupakan logam aktif. Jadi, Cu2+ akan bereaksi, di mana Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cus. Jadi, terjadi pengendapan Cu di katoda. Sedangkan di anoda kita melihat dari elektrodanya. Elektroda yang digunakan adalah Cu, di mana Cu merupakan elektroda yang tidak inert. Jadi, Cu akan bereaksi, di mana Cus menghasilkan Cu2+ plus 2 elektron. Di anoda, Cu akan larut, sedangkan tadi di katoda, Cu mengendap. Soal selanjutnya adalah lelehan CuSO4 dengan elektroda grafit. Kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari CuSO4. CuSO4 akan menghasilkan Cu2+ plus SO4 2-.
di mana pada katoda yang bereaksi adalah ion positif yaitu Cu2+, ini bukan logam aktif, jadi Cu2+ akan menangkap elektron menghasilkan Cus. Cu mengendap di katoda. Dan pada anoda kita melihat elektrodanya. Elektrodanya adalah karbon, merupakan elektroda inert. Yang bereaksi adalah ion negatifnya. Ion negatifnya SO4 2- merupakan sisa asam oksi, jadi yang bereaksi adalah airnya. 2H2O menghasilkan 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Agar kalian lebih lancar dalam mengerjakan reaksi elektrolisis, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Jangan lupa untuk berlatih latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.